Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu sudah menjadi hal yang sangat dekat dengan umat muslim, sebab menjadi salah satu cara kita untuk bersuci dari najis saat hendak menunaikan ibadah. Selain itu, wudu juga menjadi salah satu sunnah sebelum tidur, karena Nabi SAW sering melakukannya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan beliau yang patut kita amalkan, karena bisa membawa pengaruh yang baik bagi seorang mukmin yang mau mengerjakan. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudukmu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak menyukai berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dari hadis tersebut dapat kita petik hikmah bahwasanya berwudu saat hendak tidur ada berbagai macam keutamaan yang sangat baik bagi kita. Yang pertama, didoakan oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, bersih dari noda dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya tersebut bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua kaki, maka akan keluar setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya bersama air wudu atau bersama tetesan air wudu, hingga ia selesai dari wudunya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, anggota wudu bercahaya saat kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi
kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya, bukankah dia akan mengenali kudanya?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Mereka umatku nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kaki karena bekas wudhu mereka." Hadis riwayat Muslim. Keempat, mengangkat derajat di sisi Allah. Seseorang yang sudah mendapatkan derajat tinggi di hadapan sesama manusia bukan menjadi jaminan orang tersebut juga akan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, dengan mengerjakan wudhu sebelum kita tidur, maka insya Allah derajat kita di sisi Allah akan terangkat. Jika derajat kita diangkat di sisi Allah, maka secara otomatis derajat kita juga akan tinggi di mata manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya?" Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menyempurnakan wudhu walaupun dalam kondisi sulit, memperbanyak jalan ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat, maka itulah yang disebut dengan ar-ribat." Hadis riwayat Muslim. Maksud ar-ribat adalah merujuk pada usaha untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, dikabulkan permintaannya. Apabila kita mau melakukan wudhu dan juga berzikir sebentar sebelum tidur, maka insya Allah saat kita bangun dari tidur di pagi hari lalu berdoa kebaikan kepada Allah, maka permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara' bin Azib, bahwasanya beliau berkata, "Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Mu'az bin Jabal juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan dengan berzikir dan bersuci. Kemudian ketika telah terbangun dari tidurnya, lalu meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah akan mengabulkannya." Oleh sebab itu, bagi saudaraku yang belum pernah mengerjakan amalan wudhu sebelum tidur, cobalah mulai menyempatkan beberapa waktu saja untuk mengambil air wudhu. Kemudian berzikir sebentar, lalu tidurlah. Dan setelah bangun tidur, diamlah sejenak untuk berdoa, meminta apapun yang saudaraku inginkan kepada Allah. Insya Allah, doa atau permintaan kita akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.